nama saya Cokinda Purnama Putri, NIM F1B0190037 dari kelompok 7. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai modul 1, yaitu pengetahuan dasar pemrograman, yang dimana tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui dasar-dasar penulisan program komputer, memahami struktur bahasa C atau C++, mengetahui dan bisa menggunakan tipe data tertentu dalam pembuatan program, serta dapat memasukkan dan mengambil data dari program. Untuk struktur program C++ sama seperti struktur program C yang terdahulu. Struktur program C atau C++ terdiri dari sejumlah blok fungsi. Setiap fungsi terdiri dari satu atau beberapa pernyataan yang melaksanakan tugas tertentu. Secara umum, program-program bahasa C atau C++ terdiri atas dua bagian dasar, yaitu yang pertama bagian deklarasi atau pendefinisian yang terbagi juga menjadi dua, yaitu yang pertama prosesor direktif atau kompilasi percabang akan dibahas dalam C++ tingkat lanjut. Kemudian pernyataan header atau include, yang dimana header adalah sebuah program dengan ekstensi H, baca atau dibaca titik H yang berisi kumpulan function atau prosedur yang berguna untuk mengolah data. Kemudian terdapat pendefinian tipe data dan konstanta, yang dimana pada C++ tersusun dari variabel dan konstanta. Variabel digunakan dalam program untuk menyimpan suatu nilai. Nilai yang ada pada variabel dapat diubah selama eksekusi program, sedangkan konstanta menyatakan nilai yang tetap. Kemudian komentar atau comments. Komentar adalah catatan atau dokumentasi yang ditulis oleh programmer untuk sebagai pengingat atau penjelasan ketika membaca sebuah baris kode. Dalam bahasa C atau C++ ada dua tanda yang dapat digunakan untuk sebuah komentar. Yang pertama, komentar satu baris saja. Untuk tanda komentar satu baris menggunakan tanda dua garis miring. Kemudian komentar lebih dari satu baris, sedangkan untuk komentar lebih dari satu baris yaitu menggunakan tanda garis miring dan juga tanda bintang. Untuk tipe data tersendiri, bahasa C menyediakan 5 macam tipe data dasar, yaitu tipe data integer. Tipe data integer itu yaitu bilangan bulat dideklarasikan dengan int. Kemudian tipe data floating point yang merupakan bilangan pecahan dideklarasikan dengan float. Kemudian double precision yang merupakan yaitu bilangan pecahan ketepatan ganda dideklarasikan dengan double. Kemudian karakter dideklarasikan dengan char, kosong dideklarasikan dengan void, dan untuk int, float, double, dan char dapat dikombinasikan dengan mengubah modifier seconded, unseconded, long, dan short. Untuk operator, dalam bahasa C++ juga terbagi dari beberapa bagian, yaitu untuk operator sendiri merupakan berarti simbol khusus yang akan memberitahu kepada kompiler untuk melakukan operasi aritmatika dan logika tertentu. Operator yang digunakan dalam C atau C++ yang pertama adalah operator aritmatika, yang dimana operator aritmatika adalah operator yang berfungsi untuk perhitungan matematika seperti pembagian, perkalian, penambahan, pengurangan, dan sebagainya. Berikut merupakan operator aritmatika, itu terdapat tanda perkalian dengan contoh seperti ini, dan tanda pembagian dengan contoh seperti ini, dan sisa pembagian atau modulus dengan contoh seperti ini, dan kemudian penjumlahan dengan contoh seperti ini, dan pengurangan dengan contoh seperti ini. Kemudian terdapat juga operator penugasan atau operator assignment yang ditandai dengan tanda petik, kemudian tanda sama dengan. Untuk operator assignment sendiri dapat beberapa seperti yang terdapat pada tabel berikut. Kemudian operator penurunan dan penaikan. Untuk operator penurunan dan penaikan sendiri digunakan pada operasi bertipe bilangan bulat. Operator penaikan digunakan untuk menaikkan nilai variabel sebesar 1, sedangkan operator penurunan dipakai untuk menurunkan nilai variabel sebesar 1. Kemudian selanjutnya ada operator bitwise. Operator bitwise yaitu modifikasi variabel menurut bit yang
mempresentasikan nilai yang disimpan. Dengan kata lain, dalam referensi binary. Berikut merupakan operator bits yang dengan simbol seperti ini disebut dengan jenis operator AND, dan simbol seperti ini disebut sebagai jenis operator OR. Jenis seperti ini disebut sebagai jenis operator exclusive OR atau XOR. Kemudian simbol operator seperti ini disebut dengan NOT. Kemudian simbol seperti ini disebut dengan shift right, dan simbol seperti ini disebut dengan shift left. Kemudian operator kondisi. Operator kondisi adalah ternary operator, artinya operasi ini mempunyai 3 buah operator, yang dimana operator kondisi akan mengevaluasi suatu kondisi yang nilainya benar atau true, atau salah, atau juga disebut dengan false. Kemudian mengassign suatu nilai ke dalam variabel. Operator ini sama mirip seperti if, tetapi tujuannya untuk mengassign suatu nilai ke dalam variabel berdasarkan suatu nilai dengan suatu nilai kondisi. Operator kondisi menggunakan tanda tanya dan tanda titik 2. Untuk simbolnya adalah seperti ini. Untuk simbol sama dengan, simbol lebih besar, simbol lebih kecil, simbol lebih besar sama dengan, simbol lebih kecil sama dengan, dan simbol tidak sama dengan. Untuk studi kasus yang kami dapatkan sewaktu praktikum, yaitu membuat program dengan nama dan NIM seluruh anggota kelompok diinput secara dinamis, kemudian hasil pembandingan nilai terkecil antara 1 dan 2, mencari luas lingkaran dengan keterangan jari-jari, yaitu bernilai nomor kelompok dengan rumus seperti ini, Y sama dengan akar 2 kali B kuadrat plus C kuadrat per 4 plus A, dengan A sama dengan increment 1 digit terakhir NIM ketua kelompok, contohnya seperti berikut, dan juga B merupakan increment nomor kelompok, dan C 2 digit akhir tahun angkatan. Perhatikan. Berikut merupakan flowchart dari program yang telah kami buat. Yang pertama adalah start atau mulai, dan kemudian memberikan nilai awal, yaitu dengan deklarasi variabel nama, NIM, luas perbandingan, P, R, A, B, C, dan Y. Kemudian menampilkan masukkan nama dan NIM, kemudian pemrosesan, yaitu menampilkan nama dan NIM, kemudian juga kembali menampilkan, yaitu masukkan jejari lingkaran, kemudian juga terjadi pemrosesan, yaitu perhitungan luas lingkaran, di mana luas sama dengan Pi kali R kali R. Kemudian juga selanjutnya adalah menampilkan itu hasil perhitungan luas lingkaran, dan juga menampilkan masukan nilai A, B, dan C. Kemudian di sini terjadi proses, yaitu proses penambahan, dan untuk penambahan nilai A dan juga penambahan nilai B. Kemudian di sini juga terjadi proses, yaitu perhitungan Y sama dengan squared 2 kali B kuadrat kali C kuadrat per A per 4 kali A. Kemudian berlanjut ke halaman selanjutnya. Ini merupakan simbol flowchart yang melambangkan di halaman selanjutnya, dan kemudian simbol flowchart untuk menampilkan hasil perhitungan dari Y, kemudian juga flowchart dari menampilkan masukan luas lingkaran dan hasil akar. Kemudian di sini merupakan flowchart dengan 2 pilihan, yaitu antara iya dan tidak. Jika iya, maka luas sama dengan Y akan diproses dengan luas sama besar dengan Y. Kemudian jika tidak, maka luas lebih kecil dari Y, kemudian juga tidak lagi, maka X lebih kecil dari luas, dan kemudian program diakhiri. Untuk programnya sendiri adalah seperti berikut. Bagian ini merupakan penulisan header sintaks C++, yang dimana terdapat include yang berfungsi memberitahukan compiler bahwa program yang akan dijalankan menggunakan file-file yang fungsinya terdapat pada file header tersebut. Pada header include, iostream berfungsi memanggil untuk memanggil file pada library file header yang berkaitan dengan fungsi input dan output seperti code dan
cout, dan chain. Kemudian include string h, fungsi untuk memanipulasi tipe data string dan array. Dan kemudian include math merupakan untuk pengoperasian persamaan matematika yang kita butuhkan sehingga pada program tersebut dapat berisikan fungsi-fungsi matematika. Kemudian untuk using namespace std ini digunakan untuk memanggil namespace yang memiliki nama std yang dapat digunakan untuk memanggil class, objek, dan function yang terdapat di dalam namespace tersebut. Jika kode di atas tidak dituliskan, maka ketika ingin mengeluarkan hasil output pada saat menampilkan nama, NIM, dan hasil perhitungan di atas harus menulis ulang kode dengan kode misalnya std .2.2 terus cout, kemudian apa yang diinginkan misalnya seperti itu, sehingga terjadi proses yang membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu kami menggunakan using namespace std untuk mempermudah proses pembuatan program. Kemudian masuk kepada fungsi utama yang menyatakan bahwa suatu program utama pada C++ dapat berisikan banyak fungsi. Namun di sini hanya menggunakan satu fungsi saja, yaitu fungsi main. Dan kemudian berikut adalah pendeklarasian variabel dan tipe data. Skrip ini terdapat beberapa variabel dan harus dideklarasikan dan diatur sedemikian rupa. Sebelum memulai pendeklarasian terdapat komentar yang saya berikan agar lebih mudah pengenalan bagian-bagian program, yaitu pendeklarasian variabel dan tipe data. Di dalam bagian ini terdapat beberapa variabel, yaitu string nama 1, nama 2, nama 3, nama 4, dan nama 5, serta string nim 1, nim 2, nim 3, dan nim 4, dan nim 5. Kemudian const float i sama dengan 3,14, kemudian integer r, a, b, dan c, kemudian float luas, y, dan perbandingan. Yang dimana seperti saya telah jelaskan sebelumnya, string ini merupakan tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan data yang berupa teks atau kumpulan karakter yang biasa disebut dengan array of character. Kemudian float merupakan tipe data pecahan yang misalnya antara 2,5, 1,5 dengan size 4 bits. Kemudian const float merupakan tipe data yang berawalan. Const adalah tipe data yang nilainya konstan atau tidak dapat diubah. Data ini telah ditetapkan oleh programmer. Kemudian ini merupakan bagian untuk menampilkan nama nim secara dinamis. Yang pada bagian ini terdapat perintah input yang nantinya hasil input dari keyboard keyboard user akan disimpan pada variabel yang telah dibuat. Skrip ini menggunakan perintah output cout dan perintah input chain. Cout sendiri merupakan string data yang digunakan untuk menampilkan output pada layar. Code berhubungan dengan operator insertion yang dapat digunakan lebih dari sekali pada kalimat yang sama. Kemudian chain merupakan string data yang digunakan untuk menampilkan data dan menjalin input yang telah diinputkan user. Chain berhubungan dengan operator insertion hingga dapat digunakan lebih dari pada kalimat yang sama juga.
Kemudian ini merupakan bagian untuk mencari luas lingkaran dengan jari-jari dengan nomor kelompok. Pada bagian ini terdapat statement dan perintah output luas sama dengan yang dimana luas sama dengan I kali R kali R, yang merupakan bagian statement yang digunakan untuk menyelesaikan perhitungan luas yang menggunakan operator kali, kemudian nilai Pi yang telah ditetapkan oleh programmer pada awal program, sedangkan jari-jari diinput oleh user secara dinamis. Untuk perintah menampilkan luas lingkaran yaitu pada bagian cout luas lingkaran. Kemudian bagian untuk menghitung akar, yang dimana pada bagian ini operasi akar berisikan statement dan perintah output y sama dengan squared 2 kali b pangkat 2 plus c pangkat 2 per 4 kali a, yang merupakan bagian statement yang digunakan untuk menyelesaikan operasi akar squared. Squared sendiri merupakan salah satu perintah yang ada pada header file math yang memang khusus digunakan untuk operasi matematika. Nilai variabel A, B, dan C diinput secara dinamis oleh user dengan perintah chain. Kemudian count yang berupa hasilnya adalah perintah untuk menampilkan hasil perhitungan. Kemudian pada bagian ini merupakan penjelasan mengenai perbandingan dua buah nilai antara masalah yang pertama kemudian masalah yang kedua. Pada program tersebut permasalahan pertama dinarasikan dengan variabel luas dan permasalahan kedua dinarasikan dengan variabel y dengan output akhir untuk menentukan nilai terkecil dari keduanya, sehingga dijelaskan pada perbandingan sama dengan luas kurang dari y, kemudian luas sama dengan titik 2y, yang pada bagian ini merupakan operasi perbandingan antara kedua nilai dengan menggunakan operator relasi kurang dari, kemudian operator perbandingan tersebut akan menyatakan nilai mana yang lebih kecil. Kemudian ini merupakan bagian menampilkan hasil perbandingannya. Jadi kesimpulan dari praktikum ini, dalam penulisan program-program komputer sintaks atau kode yang diketikkan harus memperhatikan aturan-aturan penulisan. Salah satunya penulisan sintaks bersifat case sensitif, yang berarti sensitif terhadap karakter yang kita ketikkan, misalnya nama dengan nama titik 2 tersebut berbeda. Kedua variabel tersebut sehingga harus mengetik ketika kita mengetik sebuah program. Kemudian kesimpulan kedua, struktur bahasa C++ merupakan kerangka yang menyusun skrip suatu program agar dapat dijalankan dengan benar oleh komputer. Setiap bagian memiliki tugas dan fungsi tertentu. Struktur bahasa pada program C++ memuat beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama, header file, kedua prosesor direktif atau include, ketiga fungsi main, keempat variabel, kelima statement, keenam tanda semikolon, dan kemudian ke-7 komentar. Kemudian kesimpulan selanjutnya, tipe data digunakan untuk menentukan nilai yang akan disimpan ke dalam memori dan akan diproses dalam program. Dan kesimpulan yang keempat, perintah input-output standar pada C++ adalah chain dan cout. Apa yang akan ditampilkan pada layar adalah apapun data yang kita ketikkan pada keyboard sebelumnya. Data yang kita masukkan harus sama dengan tipe data yang kita deklarasikan pada program, sehingga keluaran yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita masukkan.